Lalu dengki dengan Indonesia, mereka sampai menjual mimpi kepada warga Aceh. Mereka seakan-akan memberikan isyarat kalau Aceh merdeka bisa jadi bergabung dengan Malaysia. Kita Sarawak sama Sabah itu pengen pisah dari Malaysia, mau bergabung sama Indonesia. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Sama Papa Kedana. Kemerdekaan tanah Melayu ni, dia kata merdeka cara tak gentleman. Sebab Konoha, yang bangang, yang tak ada inilah kayak gitu ya geng. Intinya cuma mau cakap saja. Kalian berbuat statement seakan-akan Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia terus bergabung dengan Indonesia. Pikirkan provinsi yang berada di Indonesia seperti Aceh, Papua, bahkan Timur Leste itu tak ingin bergabung lagi kepada Indonesia. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya ataupun hak asasi mereka tidak dipenuhi oleh para pejabat-pejabat dalam negara kita. Malah memikirkan negara orang ingin bergabung kepada negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video ada warga Indonesia yang berkomentar kepada warga Malaysia. Pantas saja Sabah dan Sarawak itu ingin pisah dari Malaysia dan ingin bergabung kepada Indonesia. Wah, mimpinya orang Indonesia ini ya geng, terlalu tinggi dan dibagilah fakta oleh orang Malaysia ini, geng. Kenapa demikian? Kamu gak usah mikirin Sabah Sarawak ingin bisa dengan Malaysia terus bergabung dengan Indonesia, sedangkan mata uang kamu dengan saya dengan ringgit itu lebih tinggi ataupun ya lebih tinggi ringgit daripada rupiah. Dan kamu jangan memikirkan negara orang, pikirkan negara kamu sendiri. Bahwasannya Aceh, Papua, dan Timur Leste itu berpisah dengan Indonesia. Sebab apa? Itu yang kamu harus pikirkan. Nah, benar juga apa yang diungkapkan oleh warga Malaysia ini, geng. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Logika aja, pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus, apalagi mengurus Aceh sebagai negara. Orang Aceh kini lebih berfokus untuk menyelesaikan perselisihan secara cerdas, mau mengajak berunding argumen sehat di media sosial untuk saling berbenah, serta mencari dalang dari akar pembuat kegaduhan. Di satu sisi ada beberapa, bahkan banyak orang Malaysia yang mendukung gerakan Aceh Merdeka. Orang Malaysia ini bukannya tidak tahu apa yang terjadi ketika Aceh benar-benar merdeka. Bahkan mereka tahu persis prediksi tersebut. Akan tetapi karena sudah terlalu dengki dengan Indonesia, mereka sampai menjual mimpi kepada warga Aceh. Mereka seakan-akan memberikan isyarat kalau Aceh merdeka bisa jadi bergabung dengan Malaysia. Yang padahal 100% jaminan, jika Aceh merdeka, mereka akan tertawa sambil berlari. Bangsa Melayu pahlawan patung tentara British. Siapa pahlawan Melayu? Kakek. Lebih baik kakek memikirkan soal sejarah negara Indonesia, negara kakek. Apakah kemerdekaan Indonesia itu hasil daripada tumpah darah, ataupun dari meja bundar, atau dari bayar hutang? Berapa jumlah hutang yang Indonesia terpaksa bayar untuk dapatkan kemerdekaan sebenar? Itu lebih baik kakek daripada kakek memikirkan soal pahlawan negara orang. Biarlah kami belajar sejarah negara kami agar jati diri negara kami ini terus terpelihara. Jadi kakek lebih baik memikirkan bagaimana orang-orang terdahulu menghalau tentara Belanda, dan hari ini orang Belanda bermain pasukan timnas dan kamu bersorak. Assalamualaikum. Terus SYH cari tahu apa penyebab, ternyata Sarawak sama Sabah itu pengen pisah dari Malaysia, mau bergabung sama Indonesia. Timur Leste pun
tak nak lagi bergabung sama Indonesia. Aceh tu, kalau diberi peluang untuk merdeka, Aceh pun tak mau lagi gabung sama Indonesia. Papua pun sama. Aduh, Kalau fakta Papua pahit. diberi peluang untuk merdeka, Papua pun tak mau lagi gabung sama Indonesia. Rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak, apakah kamu mau bergabung sama Indonesia? Atau terus mau bergabung sama Malaysia? Cuba komen sama kita. Nah, simpatisan gerakan Aceh Merdeka berhadapan dengan TNI Polri di Aceh. Kenapa mereka ingin merdeka? Pasti ada alasannya, geng ya. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Lantas, apa kerugian secara pribadi yang Anda alami jika Aceh minta merdeka? Diberi bantuan, malah berisik minta merdeka. Sekarang kita tanya, apakah bantuan itu adalah separuh dari harta Anda? Saya bisa pastikan yang berisik tidak memberikan apapun untuk Aceh. Betul. Jadi, kita harap secara bijak juga. Itu urusan mereka dengan pemerintahan. Tidak ada urusannya dengan orang secara pribadi. Biarkan saja mereka minta merdeka. Selagi tidak mengurangi jatah beras di rumahmu, harap diam. Karena apa? Kamu tidak merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Betul. Kamu dan keluargamu tidak merasakan kedinginan, kelaparan, dan tidak punya penghasilan. Jadi, Betul. harap diam kalau kamu tidak ada di posisi mereka. Betul Kalian sekali. tahu nggak sih kenapa Papua sama Aceh pengen merdeka? Dasarnya apa? Karena nggak mungkin sekonyong-konyong dia, oh ini daerah pengen merdeka. Enggak, teman-teman. Nggak akan Pasti ada alasannya. tiba-tiba pengen merdeka. Pertama, kenapa? Mungkin hak mereka nggak terpenuhi, teman-teman. Jangankanlah Papua atau Aceh yang Papua paling timur, Aceh paling barat, yang jauh dari pusat kota. Kita yang ada di pusat kota di Pulau Jawa, apakah kita mendapatkan hak yang benar sebagai warga negara? Mengenai Papua dan Aceh, mungkin pada awalnya dia menuntut hak. Itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Sama Papa Kedana. Bayangkan, hanya bisa berbagi kenangan kemiskinan. Gak mungkin kemiskinan itu dipelihara oleh negara. Ini ya geng, Ikinya cuma mau cakap saja nih kepada netizen Konoha yang bangang, yang tak ada inilah kayak gitu ya geng. Ikinya cuma mau cakap saja. Hei, kalian berbuat statement seakan-akan Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia terus bergabung dengan Indonesia. Hei, pikirkan provinsi yang berada di Indonesia seperti Aceh, Papua, bahkan Timur Leste itu tak ingin bergabung lagi kepada Indonesia. Kenapa? Karena kebijakannya ataupun hak asasi mereka tidak dipenuhi oleh para pejabat-pejabat dalam negara kita. Malah memikirkan negara orang, ingin bergabung kepada negara kita. Ya Allah, ya Rabbi, Aceh sedang meronta-meronta, Riau ingin merdeka dan lain sebagainya. Ya, semoga aja itu tidak kejadian kayak gitu ya geng ya. Namun Ikinya cuma menyarankan kepada kalian, daripada kalian menyibuk hal negara orang kayak gitu ya geng ya, lebih baik kalian itu mengkritik dalam negara kita sendiri daripada menyibuk hal negara orang. Sabah ingin merdeka lah terus bergabung. Kalau mereka pun ingin merdeka, gak akan bergabung dengan Indonesia. Paham? Lebih baik bergabung dengan Brunei, membuat negara sendiri kayak gitu loh, daripada kalian bersibuk membuat statement bahwasannya Sabah dan Sarawak ingin merdeka bergabung dengan Indonesia. Mimpi kalian tuh terlalu tinggi, bos. Mimpi kalian terlalu tinggi, betul lah. Kalian pikirkan dulu Aceh, Papua yang ingin jelas-jelas ingin merontak ataupun memberontak kayak gitu ya kayaknya, yang jelas-jelas di depan mata kita aja kayak gitu, dengan fakta kayak gitu loh. Yang terlalu tinggi lah mimpi kalian ini para warga Konoha. Oke geng, Ikinya akan melakukan beberapa video lagi yang mungkin mengungkapkan fakta kayak gitu ya geng ya. Katanya Malaysia merdekanya bukan tentang berperang ataupun apalah kayak gitu. Jom kita simak dulu daripada seorang kajian dari seorang ustadz kayak gitu ya geng ya. Jom kita simak bersama-sama. Pernahkah engkau terfikir bagaimana sebuah negara kecil berani mencabar dunia? Di saat ramai berkata Malaysia tak mampu, seorang lelaki memilih untuk berkata, kenapa tidak? Namanya Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Bukan anak bangsawan, bukan orang kaya, hanya anak guru dari Kedah. Ketika dunia memandang Malaysia sebagai kecil, beliau melihat potensi yang orang lain tidak nampak. Dia bermimpi Malaysia berdiri setaraf negara maju, bukan sebagai pengikut, tetapi pencabar. Proton lahir bukan sekadar kereta, tetapi simbol maruah bangsa. Putrajaya dibina sebagai lambang keyakinan dan keberanian bermimpi besar. Di pentas dunia, beliau bersuara walau tidak disukai. Malaysia mungkin tidak kaya, tetapi berdiri dengan maruah. Dan ketika usianya hampir 1 abad, beliau kembali bukan kerana kuasa, tetapi tanggungjawab. Tun Mahathir mengajar kita, bangsa kecil tidak gagal kerana saiznya, tetapi kerana hilang keyakinan pada diri sendiri. Dan selagi rakyat berani bermimpi, Malaysia belum pernah kalah. Saya dengar ada orang menyebut bahawa kemerdekaan tanah Melayu ni, dia kata merdeka cara tak gentleman. Sebab dia kata kita merdeka ini di meja rundingan. Tidak seperti kebanyakan negara yang merdeka dengan pertumpahan darah perjuangan. Saya pun pelik. Pasal apa dia kata macam tu? Takkanlah kita ini tak ada yang berjuang. Memanglah meja rundingan itu adalah merupakan titik akhir kepada satu siri perjuangan yang begitu panjang. Sebab kalau akhirnya tidak ke meja rundingan, bagaimana kita nak tanda tangani perjanjian kemerdekaan itu? Nak sign di mana? Takkan atas perahu kot. Jadi kena cari juga meja. Tetapi sebelum daripada itu, malah sejak daripada kejatuhan Kota Melaka pada Ogos 1511 lagi, bangsa kita telah pun bangun untuk berjuang menghalau penjajah itu. Bermula dengan penjajah Portugis yang datang pada 1511. Dengan gerakan-gerakan pembebasan yang dikepalai oleh Bendahara Paduka Raja. Dan selepas daripada itu silih berganti, kita pun tahu, kita baca dalam sejarah. Selepas Portugis 130 tahun, datang Belanda 180 tahun, kemudian datang Inggris pula lebih daripada 100 tahun. Kemudian daripada itu datang Jepun, silih berganti. Dan orang Melayu, nenek moyang kita tidak pernah reda dan diam. Jadi itu sebab saya katakan, kalau nak bercakap soal perjuangan kita itu begitu panjang. Titik akhirnya tentulah pada tahun 1956 itu. Dan 1957 kita istihad kemerdekaan kita. Kalau nak diceritakan perjuangan-perjuangan sejak daripada 1511 dengan kejatuhan Kota Melaka itu, tentulah sampai ke subuh pagi esok pun tak habis cerita. Sebab perjuangannya begitu panjang. Jadi buat netizen Konoha dan juga buat geng-gengnya, siapalah itulah kayak gitu ya gengnya, kini tidak mau nyebut, gak usah terlalu menghalu terlalu banyak, terlalu menghalu negara Malaysia lah, kayak gini lah, Malaysia dikasih lah giveaway lah kayak gitu, dan Malaysia negaranya tidak berperang. Nah, sejarah tidak mengatakan seperti itu, geng, kayak gitu ya, geng. Sejarah mengatakan bahwasannya Malaysia juga berperang, dan kalian bilang Indonesia tidak berunding. Indonesia berunding, geng. Kalian harus tahu itu, kayak gitu ya, geng. Jangan menyalahkan Malaysia di giveaway kayak ginilah, makanya jadi budak Inggris. Kalian harus tahu juga faktanya bahwa asalnya Indonesia juga berunding di meja bulat lebih besar mungkin daripada Malaysia. Kalau kalian ketahui juga. Itu kenapa? Kenapa di waktu itu ini mungkin statement daripada itu karena Aceh juga membantu membantu dengan sisa Aceh dan juga Jogja waktu itu. Karena di situ tidak mampu lagi, mungkin Indonesia berunding kayak gitu ya, geng ya. Berunding apa ya? Berunding tentang kemerdekaan Indonesia kayak itu ya, geng ya. Jadi jangan salah paham juga, dan jadi juga buat para netizen Konoha ini jangan sok tahu kayak gitu ya, geng ya. Sabah dan Sarawak ingin merdeka terus ingin gabung dengan Indonesia. Pikirkan dulu, Aceh dan Papua dan Riau itu ingin merdeka dari Indonesia. Dan juga Timor Leste tak ingin bergabung lagi dengan Indonesia. Pasal apa?
ya pasal tadi yang Ikinya sudah sebutkan kayak gitu geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.